Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Kamelia, mahasiswi Prodi S1 PJJ Akuntansi Universitas Siber Asia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Digital Auditing 2 yang diampu oleh Ibu Cindy Flaudia. Mohon izin saya untuk share screen. Saya share screen dari PDF. Mohon izin Ibu. Untuk materi yang dibahas adalah mengenai dampak teknologi informasi pada proses audit, dan kita mengambil studi kasus mengenai Nike Capital Group. Materi ini disusun oleh saya sendiri, Lena Kamelia, bersama 3 rekan saya, Kak Aditya Ismu, Kak Afitya Rizky, dan Kak Surono. Pendahuluannya mengenai teknologi informasi, TI menjadi fondasi utama pengendalian internal era digital auditing. TI ini meningkatkan efisiensi dengan mengganti kontrol manual atau kontrol manusia yang rentan kesalahan menjadi kontrol komputer yang konsisten dan menyediakan informasi real-time berkualitas tinggi. Namun, auditor harus waspada terhadap risiko unik TI, seperti kesalahan sistematis dan akses tidak sah. Mengapa TI penting bagi auditor? TI ini mendukung proses audit menjadi lebih cepat, meningkatkan akurasi data, memudahkan monitoring transaksi, serta mendukung pengambilan keputusan. Bagaimana TI ini bisa berperan dalam pengendalian internal? TI ini mengganti kontrol komputer, mohon maaf, TI ini menggantikan manual kontrol menjadi kontrol komputer. Artinya proses pengendaliannya menjadi lebih konsisten, cepat, dan minim kesalahan manusia yang dilakukan secara manual. Kemudian yang kedua alasannya adalah kualitas yang lebih tinggi. Informasi adalah tersedia secara real time. Data dapat diakses secara langsung, akurat, dan terintegrasi sehingga memudahkan pengawasan dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Tetapi TI ini terdapat risiko utama yang harus diwaspadai. Yang pertama, risiko sistematis. Berbeda dengan manusia yang melakukan kesalahan acak, komputer melakukan kesalahan yang sama secara terus-menerus jika ada bug. Yang kedua, jejak audit berkurang. Hilangnya dokumen fisik atau kertas yang dilakukan secara manual dan keterlibatan manusia membuat visibilitas transaksi menurun. Dan yang ketiga adalah akses tidak sah. Data digital lebih rentan diakses tanpa izin jika tidak diproteksi. Pengendalian umum atau general controls. Konsep dan peran pengendalian umum. Pengendalian umum, kebijakan, dan prosedur yang berlaku secara menyeluruh pada lingkungan teknologi informasi untuk memastikan sistem informasi berjalan andal, aman, dan terkendali. Peran utama pengendalian umum adalah yang pertama menjaga keamanan sistem data, mencegah akses tidak sah dan kecurangan teknologi informasi, menjadi fondasi keandalan pengendalian aplikasi, dan mengurangi risiko TI seperti kehilangan data dan kesalahan sistematis. Tanpa pengendalian umum yang kuat, pengendalian aplikasi yang baik sekalipun tidak dapat dipercaya. Pemisahan tugas teknologi informasi atau IT segregation of duties. Pemisahan tugas TI ini bertujuan agar tidak ada satu orang yang menguasai seluruh sistem. Jadi ada beberapa orang yang bertanggung jawab terhadap teknologi informasi. Pemisahan peran utama antara lain pengembangan sistem, operasional sistem, dan pengendalian data. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, mencegah manipulasi program dan data, mengurangi risiko kecurangan dan kesalahan sistematis, memperkuat pengendalian internal berbasis teknologi informasi. Keamanan fisik dan keamanan online. Pengendalian umum juga mencakup perlindungan fisik dan logis terhadap sistem TI. Keamanan fisik berupa akses ruang server dibatasi. Biasanya hanya orang-orang yang tertentu yang dapat mengakses ruangan server menggunakan kartu akses atau badge, CCTV, atau petugas keamanan, sehingga tidak sembarang orang bisa masuk ke ruang server dan itu bisa mengakibatkan gangguan karena ketidakpahaman mereka dalam
mengoperasikan ruang server. Kemudian keamanan online. Penggunaan user ID dan password unik, pembatasan hak akses sesuai jabatan, penerapan prinsip least privilege. Tujuan utamanya adalah mencegah akses tidak sah terhadap sistem dan data. Cadangan dan pemulihan atau backup and recovery. Cadangan dan pemulihan ini adalah backup data yang dilakukan secara berkala. Data yang penting disimpan di lokasi terpisah atau off-site dan bagian dari disaster dan ini merupakan bagian dari disaster recovery plan karena dengan teknologi informasi ini kita tahu bahwa ada kemungkinan bahwa data-data itu bisa terset dan dapat hilang, maka backup dan recovery sangat penting dilakukan. Pengendalian aplikasi. Definisinya adalah prosedur pengendalian yang dirancang spesifik untuk satu aplikasi perangkat lunak tertentu, contoh sistem penggajian, inventaris, penjualan. Perbedaan utamanya adalah di general controls dan application control. Tujuan dan kriteria utamanya adalah memastikan transaksi memenuhi 3 syarat. Yang pertama, akurasi, bebas error input dan hitung. Artinya tidak ada kesalahan, baik kesalahan ketik, kesalahan input, kesalahan ejaan, atau kesalahan hitung. Kemudian kelengkapan, semua data masuk, tak ada yang tertinggal. Dan yang ketiga adalah keabsahan, data sah dan terautorisasi. Pengendalian input atau input controls, prinsipnya adalah garbage in dan garbage out atau GIO. Ada 5, yang pertama validity check, field check, limit check, sign check, dan check digit. Pengendalian proses atau processing controls. Fokusnya adalah memastikan proses benar, tidak hilang atau ganda. Teknik utamanya dengan data matching, yaitu mencocokkan data, file labels, atau memberi nama filenya ya, file yang diproses itu benar, kemudian zero balance test, total debit harus sama dengan kredit, tidak ada selisih, dan keempat adalah recalculation atau hitung ulang total batch dan bandingkan dengan inputannya. Selanjutnya adalah pengendalian output atau output controls. Fokusnya adalah hasil akurat dan distribusi aman. Teknik utamanya dengan user review, cek visual manual oleh pengguna, kemudian rekonsiliasi, membandingkan dengan catatan independen, misalnya dengan data bank. Kemudian yang ketiga adalah distribusi, membatasi akses laporan sensitif hanya ke pihak berwenang saja. Kemudian strategi audit komputer yaitu ada 2, around the computer sama through the computer. Yang around the computer itu auditor memverifikasi input dan output tanpa masuk ke sistem. Ini efektif untuk sistem yang sederhana dan sejak audit dapat diketahui secara jelas. Sedangkan untuk yang through the computer, pengujian pengendalian internal dan logika pemrosesan dalam sistem. Cocok untuk sistem yang bersifat paperless atau tanpa jejak fisik dalam proses bisnisnya. Dalam metode through the computer ini, stepnya ada 3 ya, dengan data uji atau tes data, simulasi paralel, dan integrated test facility atau ITF. Data uji atau tes data dengan cara auditor memasukkan data sampel termasuk yang salah ke sistem klien untuk melihat apakah sistem menolaknya. Tujuannya untuk menguji kemampuan sistem menganalisis atau membedakan data input yang benar dan salah. Dengan simulasi paralel, auditor menggunakan program mereka sendiri untuk memproses data klien lalu membandingkan hasilnya. Tujuannya untuk verifikasi integrasi sistem atau logic testing, deteksi manipulasi atau kesalahan pemrosesan, serta memastikan akurasi perhitungan. Integrated Test Facility dengan menyisipkan kode audit di dalam sistem klien untuk pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini untuk mengidentifikasi apabila ada transaksi tidak lazim ataupun pengujian pengendalian secara langsung atau live testing. Nah, studi kasus yang kita angkat adalah mengenai keruntuhan Nike Capital Group yang terjadi pada tahun 2012. Nike Capital ini adalah perusahaan perdagangan saham di Amerika yang kehilangan sekitar 6,5 triliun rupiah hanya dalam waktu 45 menit karena kesalahan kode perangkat lunak pada 23 Agustus 2012. Peristiwa ini menjadi peringatan keras atau wake up call global tentang potensi kehancuran yang dapat ditimbulkan oleh pengendalian TI yang lemah.
Kegagalan pengendaliannya umum itu terjadi karena pemisahan tugas TI dan cadangan dan pemulihan. Naik capital gagal mengontrol pembaruan sistem yang menyebabkan kode lama aktif kembali akibat tidak adanya pemisahan antara lingkungan pengembangan dan produksi. Jadi tidak ada eh, eh, pemisahan antara kedua pengembangan dan produksi. Kemudian cadangan dan pemulihannya tanpa prosedur pemulihan cepat. Sistem naik capital ini terus melakukan transaksi error selama 45 menit sebelum akhirnya dihentikan. Teknologi inovasi ini bisa menjadi pedang bermata dua bagi auditor. Resiko sistematis ya TI ini adanya bug membuat kesalahan transaksi berjalan terus-menerus. Efeknya berlipat ganda lebih cepat daripada kesalahan manual yang dilakukan oleh manusia. Karena ini by system ya. Kemudian jejak audit juga berkurang. Kecepatan transaksi digital membuat jejak audit fisik hilang dan proses pengecekan tiap transaksi tidak mungkin dilakukan di tengah kekacauan yang ada karena teknologi informasi sedang berjalan. Lemahnya pengendalian aplikasi. Tes kewajaran atau reasonableness test. Tidak ada kontrol pemrosesan yang mendeteksi volume transaksi tidak wajar. Idealnya, aplikasi menolak proses jika ada deteksi aktivitas tidak wajar. Kemudian kontrol keluaran atau output. Hasil outputnya dari perdagangan tidak ditinjau secara real time oleh sistem kontrol untuk menghentikan kerugian pasca pemrosesan. Strategi audit apa sih yang dilakukan di kasus naik capital ini? Yang pertama dengan metode data uji atau tes data. Auditor memasukkan data sampel yang ekstrim atau tidak valid ke dalam sistem perdagangan naik capital untuk melihat reaksi sistem. Kemudian yang kedua dengan metode simulasi paralel. Penggunaan perangkat lunak sendiri untuk membandingkan hasil. Apakah perbedaan hasilnya itu menandakan adanya bug atau kesalahan logika di program dari naik capital tersebut. ITF pada kasus naik capital. Kode audit ditanam secara permanen ke dalam sistem untuk memantau pergerakan sistem secara langsung. Apabila terdapat transaksi mencurigakan, sistem akan membaca dan memberikan peringatan. Apabila sistem ini diterapkan, pengulangan transaksi error akan dihentikan saat transaksi tersebut melakukan looping untuk pertama kali. Oke, kita sudah sampai di akhir. Kesimpulan dari materi kali ini adalah jika naik capital melakukan tahapan audit mulai dari pengendalian umum yang merupakan pagar luar ya, dari teknologi informasi, kemudian pengendalian aplikasi atau satpam dalam, masuk lagi ke internalnya, dan strategi audit melalui komputer atau dengan pengujian auditor, tentunya kerugian triliunan rupiah tersebut bisa dihindari. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya memohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Cindy Claudia. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.